salah satu pengusaha muda ya. Kecilan Ya, pengusaha muda. Ya mudah-mudahan sukses itu. Amin. Nah, jadi selamat datang Bang Ray Roni ya, Bang Roni Ray. Saya hafal Ray aja. Roni. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Alila Channel. Selamat datang dan salam hormat kami dari The Alila Channel. Terima kasih. Hari ini saya ada kedatangan tamu, salah satu pengusaha muda ya. Kecilan Ya, ya mudah-mudahan sukses juga. Amin. Nah, jadi selamat datang Bang Iya, Bang. Ray Roni. ya, Bang Roni Roni Ray. Hafal Ray aja. Roni aja Bang panggilnya Bang. Oh, Kalau Roni iya. Ray kan nama beken. Oh, iya. Nama channel YouTube Roni Ray. Nah, jadi ini salah satu YouTuber pemula juga, salah satu pengusaha juga, dan hampir beberapa jenis usaha sudah dia lakukan. Namun terakhir ini ada salah satu jenis usaha yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar beberapa tahun mungkin. Selengkapnya nanti mungkin akan dijelaskan sedikit gimana mulai mengembangkan usahanya. Kemudian dalam berusaha itu, dalam membuka sebuah peluang usaha ini kan yang jelas kan ada naik, ada turun ya kan. Mungkin lebih jelasnya mungkin abang lebih tahu lah. Iya. Karena abang sendiri yang ngalamin kan. Iya Bang. Dulu aku kerja Bang. Oh, Dulu iya. saya kerja di perusahaan juga, ikut orang di perusahaan sambil belajar pengalaman. Habis itu singkat cerita 2016 berhenti itu coba memulai usaha Bang. Mulai dari ngumpulin teman-teman, bikin grup sales, jualan kartu internet. Gagal. Habis itu mulai nyobain buka konter pulsa, karena kan dari basicnya kan jualan kartu internet yang nggak jauh-jauh Bang, karena usaha itu menurut aku kalau kita terlalu jauh dari apa yang kita basic kita bakalan pusing kita kan. Harus banyak yang harus dipelajari, tapi kalau ada basic sedikit walaupun sedikit jadi kita tahu dasarnya. Iya. Jadi coba buka konter pulsa. Buka konter pulsa, alhamdulillah waktu itu cabangnya udah ada 7. Ternyata setelah itu regulasi pemerintah. Jadi usaha ini juga macam-macam faktor kenapa menurunnya itu juga ada salah satunya regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah yang registrasi pakai KK. Itu jadi penjualan kartu internet mulai menurun. Mulai goyang. Habis itu cobain kuliner. Oh, berarti kuliner juga ya? Juga pernah Bang. Hancur-hancuran tapi. Gak, kuliner itu namanya Spacey Box. Ada di itu Facebooknya itu Spacey Box. Jadi buka kuliner, udah ada cabangnya, alhamdulillah ada 3. Tapi itu ikut nafsu. Kenapa punya cabang sampai 3? Udah, kalau ada pertanyaan kenapa udah sukses lah Bang cabangnya 3. Enggak. Cabangnya 3 karena nafsu. Profit nggak seberapa, cabangnya mau dibanyakin gitu kan. Jadi ya nafsu, akhirnya tutup juga, bangkrut. Setelah bangkrut itu sekarang nyobain kurir. 2019 awal itu nyobain usaha kurir. Kenapa kurir? Karena menurut saya kan kurir waktu itu masih prospek. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan, masih prospek. Jadi saya nyobain untuk kurir. Namanya Amanah Kurir. Jadi itu dimulai dari sendiri juga Bang. Dari ngurir sendiri, ngantar sendiri, data sendiri. Habis itu sampai sekarang udah ada timnya, alhamdulillah ada lumayan. Jadi selama ngurir sendiri itu kita berapa lama? Itu ada sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Karena itu termasuk waktu yang pendek Bang menurut Bang. Dalam waktu 3-4 bulan ngurus sendiri, habis itu bisa punya karyawan, kan cepet kan Bang ya. Prospeknya bagus. Memang waktu itu kurir itu bisa dibilang prospeknya bagus, jadi trafficnya cepet naik.
Iya. Jadi aku kebetulan ada bikin data sedikit. Trafficnya sih berapa dalam bulan pertama ke bulan kedua nih, trafficnya berapa gitu kenaikannya, kedua ketiga trafficnya berapa. Jadi dari situ aku belajar untuk kayaknya udah cukup nih untuk merekrut karyawan. Iya, nah gitu selama 4 bulanan lah lebih kurang tuh. Jadi sementara ini sambil berjalan sambil nge-YouTube juga. Kemudian yang mau ditanyakan ini selama ini karyawannya itu sudah berapa banyak? Karyawan alhamdulillah sekarang lebih kurang 17 bang. 17 ya? Luar biasa, banyak juga sebenarnya. Baru 35 tahun, tapi masih banyak bang pengusaha lain 30. Soalnya kan ada juga yang kurir, buka usaha kurir tapi kan dia jalani sendiri, jemput sendiri, ngantar sendiri, mungkin acara manajemennya entah macam mana. Kalau abang kan terstruktur lah ibaratnya kan, jadi manajemennya ya ada yang ngatur, kemudian data-data base-nya disimpan dengan baik. Jadi ketika ada perlu apa kan bisa dijadikan sebuah promosi nih. Nah, siapa tahu ada calon-calon anggota dewan yang 2024 ini mau maju minta promosi, ya abang kita Bang Roni ya. Punya database bang. Punya database. Jadi 2024 ini kalau ada yang mau maju, kalau bagian Sekupang ada juga database-nya. Bagian Batu Aji, ada database. Bengkong, Batam Kota, ya kan, Nagoya, udah ada database-nya. Jadi bagi yang mau mau kerjasama dengan Bang Roni, dipersilakan ya Bang ya. Dipersilakan Bang, diterima kerjasama kita. Jadi kira-kira database itu berapa banyak? Kalau sekarang lebih kurang 100.000 bang. 100.000 itu bukan kurang lagi ya Bang. Itu banyak kali itu. Kalau untuk calon anggota dewan bisa dapat berapa kursi ya? Lebih kurang 100.000 nomor database yang kita kumpulkan. Jadi yang kembali masalah pertanyaan bang tadi, teman-teman yang ngantar kurir, yang ngantar sendiri, jemput sendiri gitu kan, usaha dia tapi pemilik usaha ya, pemilik kurir ya kan, masih kerja sendiri, ngantar sendiri, belum punya karyawan. Iya, belum punya karyawan. Saya tidak menyalahkan mereka karena bisa jadi mereka itu pilihannya memang seperti itu. Karena secara profit bang, kalau dia ngerjain sendiri itu lebih gede. Lebih besar orang yang kerjain kurir itu dia yang jemput sendiri, ngantar sendiri. Kan saat kurir di Batam ini kan ongkosnya kan 10.000 ya bang. Iya. 10.000 seluruh Batam. Kalau saya handle sendiri, misalnya satu hari saya handle 30 paket aja, berarti saya bisa ngasilin 300.000 per hari. Iya kan bang. Sedangkan saya sekarang pakai tim. Iya. 10.000 itu bukan untuk saya sendiri. Berarti saya ada di situ ada gaji karyawan kan. Berarti secara profit dia lebih gede gitu. Cuman disayangkan saya sih, kalau menurut saya disayangkan kenapa saya milih di manajemen kan, karena penghasilan itu relatif sebenarnya bang. Besar atau kecil penghasilan itu relatif, banyak atau enggak uang itu relatif. Lebih banyak lebih baik sedikit uang nggak ada utang bang ya. Iya betul. Sedikit uang banyak utang. Penghasilan besar utang banyak kan pusing juga bang ya. Jadi maksud saya itu kalau secara profit mereka lebih besar, tapi kalahnya di mana? Kemampuan. Kita ngurir sendiri, jemput sendiri kan, kita kan pakai kemampuan sendiri berarti bang. Sampai berapa lama kita sanggup untuk menjalani itu? Itu. Kenapa saya pilih manajemen kan? Kalau saya manajemen kan, ini kan kursnya 2019 sampai sekarang kan bang. Kalau saya ngurir sendiri, ngantar sendiri, jemput sendiri, saya rasa udah nggak sanggup, udah berhenti. Karena kan capek bang, ngantar paket itu capek. Jadi tim kurir kita pun juga capek. Udah saya pahami, dia juga bakalan ngerasain capek karena ngantar paket, jemput paket kan bang. Makanya konsep amanah kurir pun beda dengan kurir-kurir lain. Waktu saya buka usaha kurir tuh bang, konsep yang saya pikirkan tuh gimana caranya supaya orang punya penghasilan dan punya waktu. Iya betul juga. Karena saya berapa lama ikut perusahaan kerja, penghasilan itu kan pasti ada ya kerja bang ya, namanya kita kerja. Tapi waktu belum tentu ada bang. Iya betul. Ya kan, pergi pagi pulang jam 5, pas lembur pergi pagi pulang jam 10 malam. Jadi uang punya, waktu tak punya, menurut saya sia-sia.
menurut saya bang ya, bukan belum tentu menurut orang lain sama seperti saya ya. Betul, betul. Menurut saya sih, kalau saya pribadi saya temukan itu hal yang sia-sia. Jadi saya bikin konsep gimana caranya supaya orang punya penghasilan, bukan banyak nih bang penghasilannya, punya penghasilan dan punya waktu. Nah jadi saya bikin kurir ini mulai bekerja dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu paling lama bang ya. Jadi kalau dia ngantar paket, targetnya itu hanya 12 paket satu hari. Satu hari 12 paket. Untuk yang udah kerja minimal 1 bulan, 12 paket itu dia cuma ngerjain dalam waktu 2 jam paling lama bang. 2 jam. Jadi dia masuk jam 3, jam 4, jam 5 udah pulang. Dia punya space waktu yang luar biasa panjang kan bang. Nah waktu itulah yang saya bilang lebih bermanfaat daripada uang yang dia hasilkan. Dari waktu itu kan dia bisa mikirin dia mau buka usaha apa, ya kan? Dia bisa sama keluarga, dia bisa ibadah gitu bang. Jadi ada waktu bisa dia mungkin entah buka usaha kecil-kecilan. Nah itu. Atau waktu luang untuk keluarganya. Jadi ada waktu. Jadi karena jam kerja dari jam 3 sampai jam 9. Jadi dari pagi sampai jam 2 itu masih banyak waktu yang terbuang kan, mungkin dia bisa manfaatkan untuk lain. Memang luar biasa. Jadi berarti untuk adminnya tersendiri nih ya? Admin sendiri bang. Jadi saya ada punya admin 2, terus sisanya kurirnya beda, adminnya beda. Oh, iya. Berarti admin khusus untuk input aja ya? Data aja. Data. Nah, kemudian YouTube nih. Ya. YouTube. Memulai. Maksudnya memulai YouTube itu dari tahun berapa? Kemudian mungkin ya namanya kita nge-YouTube ini kan ada jenuhnya juga ya kan. Apalagi kalau viewersnya dikit, banyak dislike gitu. Aduh, pusing kita. Kalau YouTube itu punya channel udah lama bang. Punya channel udah lama, tapi dulu sih waktu baru-baru bikin channel, wah semangat nih. Wah, YouTuber lain ini penghasilannya gede dari YouTube gitu ya. Saya juga harus bisa. Nah, bikin channel bang, waktu itu bikin channel kuliner, makan-makan. Bangkrut bang. Makan-makan keluarin duit ya. Iya. Jadi kalau lihat video saya tuh bang, yang paling awal, video paling lama itu makan-makan bang. Beberapa video itu isinya kuliner. Habis itu hilang kulinernya. Kenapa hilang? Duitnya habis. Itulah pertanyaannya, kenapa bilang karena duitnya habis. Akhirnya udah berhenti YouTube. Baru sekarang ini ada waktu lagi untuk saya pikir udahlah daripada ngurusin yang berat-berat, harus makan, harus mikirin ngoceh ini ngoceh itu. Kebetulan saya suka ngobrol, saya bikin video ngobrol aja, sharing apa yang saya tahu, apa yang orang lain tahu, sharing di video YouTube itu gitu aja jadinya. Jadi untuk penggajian seperti biasa lah ya. Dia kan sistem target ya. Target bang. Kalau ya, kurir itu target. Satu kurir itu minimal satu hari itu 12 ya. 12 jadi paket. 1 bulan 300 paket. Jadi nggak banyak. Ya seperti yang saya bilang tadi, target saya bikin Amanah Kurir ini bukan untuk supaya orang punya penghasilan besar. Sekedar punya penghasilan, tapi juga punya waktu. Tapi abang bisa buka lapangan kerja. Nah, itu masalahnya. Jadi walaupun kecil-kecilan, jadi yang kurir-kurir ini kan ya daripada dia ya apalagi ya COVID ini kan banyak pengangguran, banyak kendala, banyak pengangguran ya. Justru abang buka usaha kecil-kecilan walaupun kurir ini, tapi bisa membuka lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan. Ya intinya yang namanya kerja itu pasti ada gajinya. Pasti. Kalau nggak ada gaji berarti bang dia musah. Kerja paksa. Ya, mudah-mudahan yang jelas teman-teman, Bang Roni ini punya Amanah Kurir. Yang logonya begini bang. Logonya. Karena Amanah Kurir di Batam ini ada beberapa namanya sama Amanah Kurir gitu. Iya. Jadi kemarin ada pelanggan datang langsung ke kantor. Dia bilang, bang, Amanah Kurir ini saya kemarin udah cari-cari loh katanya. Saya ketemu di Facebook. Jadi ketemu di Facebook. Dia nyari nih Amanah Kurir. Pertama dia lihat Amanah Kurir saya kan. Habis itu dia nyari ke Facebook. Dapat Amanah Kurir lain. Diteleponlah Amanah Kurir lain. Jadinya dia transaksinya sama orang lain, bukan sama kita. Terus ada kendala mungkin atau gimana saya nggak tahu kan. Ketemu di akhirnya kantor kita yang di Bengkong.
ketemu kan. Nah, baru dia cerita bahwasannya dia nyariin nomor customer service kita tapi ketemu sama komputer lain. Makanya saya bilang yang logonya segitiga. Gitu. Karena nama sama, ada yang sama sama kurir. Ya, jadi para reseller ya kan, para online shop yang mau bekerja sama dengan Amanah Kurir, silakan hubungi nomor customer service atau customer service yang ada di link deskripsi nanti kita cantumkan. Jadi ketika teman-teman yang mau kerjasama, welcome. Ya kan, welcome. Justru Amanah Kurir ini kita dari tahun 2020 udah bikin program, Bang. Program untuk seller, mitra kerjanya Amanah Kurir, mitra bisnisnya Amanah Kurir, sellernya itu kita ada namanya Gebiar Amanah Kurir. Mantap itu. Dulu tahun 2020 HD-nya televisi LED 32 inch. Luar biasa. Sudah dibagikan. Terus ada emas batangan. Kemarin udah dibagikan. Jadi setiap transaksi di Amanah Kurir itu 10 paket pengiriman itu dapat 1 kupon. Mantap. Tuh. Jadi berarti satu orang ini dia misalnya saya setiap berapa minggu sekali atau berapa hari sekali saya kirim. Selama 1 bulan tuh misalnya 10 paket atau 60 paket misalnya kan. Ya. Berarti saya dapat 6 kupon ya kan. Ya, nah, dari kupon itu diundi. akan diundi. Nah. Ya, kalau banyak kupon kan makin cepat dapat hadiah. Itu satu. Terus ada namanya program kemitraan kita, Bang. Kalau itu kan jadi seller tuh saya bagi jadi 2. Ya, yang pertama seller tipe silver, terus tipe 3 silver, gold sama platinum. Silver ini yang ikut undian. Oh, ikut undian. Ya, yang ikut undian. Jadi yang pengirimannya menurut saya bisa dibilang standar untuk all shop yang baru-baru memulai. Pengirimannya per hari mungkin cuma 1 atau 2 karena kita satu paket pun kita layani, Bang. All shop. Semua all shop 1 paket. Jadi nggak ada minimal pengiriman. 1 pun kita layani. Itu masuk ke silver. Ikutnya program undian. Kalau yang gold ini udah sistem mitra kerja. Jadi ada target minimal pengiriman. Itu dapat cashback. Cashbacknya itu cashbacknya sampai dengan 600.000. 600.000. Terus ada satu lagi itu platinum. Platinum ini biasanya kita kerjasamanya sama gudang atau all shop rumahan juga boleh, tapi transaksinya meyakinkan bosnya bisa mengirim minimal 1000 paket. 1000 paket per bulan. Itu cashbacknya itu bisa sampai 2 juta, minimal 2 juta. Bisa sampai di atas 2 juta. Kemarin saya habis nganterin cashback 2.800.000. Itu all shop rumahan, Bang. Tapi dia berkomitmen untuk bisa transaksi di atas 1000. Ternyata betul tembus. Cashbacknya 2.800.000. Ada fotonya di Instagram Amanah Kurir. Mantap, luar biasa. Hanya kalau mau pakai biar bisa dapat hadiah, pakai Amanah Kurir. Pakai Amanah Kurir. Iya. Sambil iklan ini Bang, Amanah Kurir yang logonya segitiga. Ini kan makin berkembang, jangan hanya di Batam saja bisa. Kalau bisa ya regional Kepri lah ya. Nah, jadi bagi teman-teman ya mudah-mudahan planning Abang ke depan ini kan bisa menguasai khususnya wilayah Kepri ya. Wilayah Kepri. Jadi dari Batam mau kirim ke Tanjung Pinang, mau ke Lingga, mau kirim ke Anambas misalnya kan, mau kirim ke Natuna, nah bisa. Tapi sementara ini masih dalam planning ya. Mudah-mudahan kedepannya lagi bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan Amanah Kurir ini juga sukses. Amin. Itu harapan kita ya. Iya, ya mudah-mudahan dan mudah-mudahan Amanah Kurir ini bisa membuka lapangan kerja besar-besaran untuk pemuda-pemuda kita yang saat ini butuh pekerjaan, karena sementara ini pekerjaan juga sangat susah. Kemudian dengan kondisi pandemi saat ini juga memang banyak pengangguran di mana-mana. Ya mudah-mudahan dengan Amanah Kurir ini ketika sudah berkembang bisa membuka lapangan kerja untuk kita semua. Nah, jadi untuk kalau bisa ada cewek lah karyawannya. Jadi, ada Bang, cewek Bang. Admin tapi. Kalau bisa kurir. Cewek mantap juga tuh Bang. Jadi mungkin cowok mungkin agak kan kebanyakan all shop ini kan cewek nih, ya kan? Ya siapa tahu mereka mau
oh saya mau kurir yang cewek gitu kan, bisa ada pilihan lah gitu kan. Bukan bang, kalau aku Kan bagus juga tuh. bagus sih kalau dari kita lihat dari sisi itu mungkin bagus bang. Tapi kalau dari sisi pola pemikiran aku bang, kalau untuk bekerja di lapangan, kayaknya cewek sih nggak usah lah. Memang sih kalau sekarang kan udah emansipasi wanita bang, wanita bisa kerja di lapangan, wanita bisa kerja seperti laki-laki gitu ya. Tapi di luar daripada emansipasi wanita itu saya pikir bang, kalau bisa perempuan sih jangan dikasih kerjaan berat, kan gitu kan harusnya kan, ya kan? Perempuan kan ibu bang. Masa ibu mau disuruh perempuan itu kan butuh disayang. Iya. Jadi masa mau disuruh nyangkol kan ibu? Kan ibaratnya gitu. Makanya saya bilang saya sih milih kalau yang pekerja lapangan sih laki-laki gitu bang. Makanya saya nggak ada yang rekrut perempuan. Kemarin sih ada yang WhatsApp nanya mau ngelamar cewek, mau ngelamar kerja jadi kurir. Saya nggak terima emang. Fokusnya ke laki-laki. Bagus juga. Jadi kalau laki-laki ini kan bisa, ya namanya juga laki-laki kan. Iya. Apalagi sekarang dengan kondisi ini juga kayak misalnya begal, Iya. bahkan kita takut-takut juga kan, lagi membawa barang orang kemudian di Kecelakaan itu bahaya, kecelakaan laka lantas. Kemarin kan ada kurir di Batam meninggal bang. Kurir di kantornya itu kalau nggak salah di Batu Besar. Kecelakaan di Batu Aji, meninggal bang. Itulah yang saya bilang, kalau perempuan kan lebih rentan. Perempuan kan belok kanan, sennya ke kiri. Ibu-ibu ya kan bang? Kalau sudah bawa motor ini, kadang kita bingung juga, tapi ya mau kita ya maklumi aja lah kan, namanya juga ibu-ibu. Saya juga pernah juga tuh. Abang yang belok kiri, belok kanan. Aduh, saya bilang, ibu-ibu udahlah, sabar aja. Pas bulan puasa. Gimana coba kalau dibawa paket? Aduh, di sini. Makanya saya kalau perempuan kalau bisa sih jangan, kalau saya sih. Tapi ada kok kurir-kurir jasa kurir lain yang pakai jasa perempuan. Karyawannya untuk kurir perempuan ada. Ya, tapi ya mudah-mudahan amanah kurir ini berkembang. Amin. Dan memang butuh admin tambahan. Saya akan rekomendasikan seperti Yeah. itu. Ya mudah-mudahan. Oke, mungkin ngobrol kita ini juga sampai di sini aja dulu. Siapa tahu nanti abang juga mau podcast saya. Iya bang, nanti aku undang, kita ngobrol-ngobrol di videonya Roni Ray. Iya, mantap. Jadi nanti kebetulan kawan kita juga Ahmad Center TV, dia juga mau pengen di podcast nih nanti sama Bang Roni. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kami, bincang-bincang santai terkait usahanya Bang Roni, amanah kurir. Jadi bagi teman-teman, bagi all shop yang pengen kerjasama dengan beliau, ada diskon ya. Ada cashback sama cashback. Program undian bang. Ada cashback dan ada program undian. Nah, dari undian itu memang ada target yang memang harus dicapai. Nanti akan ada cashback dari amanah kurir. Apalagi kalau sudah menjadi partner ya, sudah kerjasama dengan amanah kurir, yang jelas pasti akan tercapai dengan apa yang diprogramkan oleh amanah kurir. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe juga di channel YouTube-nya Bang Roni Ray. Roni Ray, nanti saya cantumkan juga linknya di YouTube di Alila Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe channelnya Roni Ray. Beliau juga sambil membuka usaha kecil-kecilan, sambil juga nge-YouTube ya, sebagai YouTuber pemula ya. Kita mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita niatkan dapat tercapai. Dan mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe di Alila Channel agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, khususnya di podcast di Alila Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kami di Alila Channel. Saya Hasan. Saya Roni Ray. Thank you.